Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah, berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih kelanjutan dari renungan seri tentang kasih yang adalah karakter Kristiani yang mulia. Dari 1 Korintus 13 ayatnya yang kelima, firman-Nya berkata demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita kembali, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita punya kasih, kalau kita hidup di dalam kasih, maka kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, itu pertanda bahwa kita tidak hidup di dalam kasih. Yang namanya tidak menyimpan kesalahan orang lain sama dengan artinya mau mengampuni orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain sama artinya juga dengan mau memaafkan orang lain. Sehingga bisa juga diartikan bahwa kasih itu memaafkan. Kasih itu mau mengampuni kesalahan orang lain. Itulah kasih. Jelas sekali dalam ayat 5 bagian terakhir, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi orang yang betul-betul hidup dalam kasih, maka dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti dia mau memaafkan orang lain. Dia mau mengampuni kesalahan orang lain. Itulah orang yang hidup dalam kasih. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, itu tandanya kita sama dengan tidak memaafkan, tidak mengampuni. Kalau itu yang terjadi, berarti itu menunjukkan dan menyatakan bahwa saudara dan saya tidak hidup di dalam kasih. Tapi orang yang hidup dalam kasih, orang yang menjalani hidup sesuai dengan kasih, orang yang sungguh-sungguh mengimplementasikan kasih dalam hidupnya sehari-hari, tidak menjadikan kasih hanya sekedar slogan, hanya sekedar hukum semata, tapi sungguh-sungguh melaksanakannya, maka wujud dia melaksanakan kasih, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Supaya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama, kita harus meneladani Kristus. Yesus Kristus adalah contoh kita. Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus menjadi teladan dalam hidup kita. Ketika dia hidup di dunia banyak mengalami penderitaan, bahkan sampai dia rela dihina, dicaci maki, diejek, diolok, difitnah, sampai dia mati di bukit Golgota. Tapi justru di bukit Golgota dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu berarti dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu berarti bahwa dia mau mengampuni, dia mau memaafkan. Itu yang harus kita punyai dalam hidup kita. Kita belajar mencontohi dan meneladani Kristus dalam hidup kita. Dia selalu memaafkan, tidak menahan kebencian, tidak menahan dendam. Tapi dia justru memaafkan. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu bukti dia bahwa sungguh-sungguh menjadikan kasih itu sebagai hal yang penting dan utama dalam kehidupannya. Karena itu kita sebagai murid-muridnya, sebagai hamba-hambanya, kita belajar mencontohi dan meneladani Kristus sehingga kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua, supaya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang kedua, kita harus menyadari bahwa itu merugikan diri sendiri. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, kita rugi.
tidak ada untung, tidak ada gunanya dalam hidup kita. Karena ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, itu merugikan diri kita sendiri. Kenapa merugikan diri kita sendiri? Menyimpan kesalahan orang lain sama dengan kita tidak memaafkan orang lain, tidak mengampuni orang lain. Padahal dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni kesalahan orang lain. Artinya bahwa kita boleh datang minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah terlebih dahulu mengampuni sesama kita. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, maka itu berarti ada dosa dalam hidup kita yang tidak dibereskan. Dan kalau dosa tidak dibereskan, maka Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa menyebabkan tangan Tuhan pendek untuk menolong kita. Telinga Tuhan tertutup untuk mendengar doa kita karena dosa. Itu yang saya maksud bahwa itu merugikan kita kalau kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, kita yang rugi. Karena itu kita belajar jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menutup hati dari pintu maaf kepada sesama. Apapun salahnya orang kepada kita, apapun kelakuan orang kepada kita yang menyinggung, yang menyakitkan, kita belajar untuk tidak menyimpannya dalam hati kita. Tapi sebaliknya kita membuka pintu maaf kepada sesama kita, karena itu merugikan diri kita sendiri. Kita mau berdoa dengan air mata darah apapun, Tuhan pasti tidak akan mendengar doa kita. Karena kita tidak memaafkan, tidak mengampuni kesalahan orang lain. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Kita belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita, tapi sebaliknya kita melepaskannya, membukakannya, sehingga kita selalu ada pintu maaf kepada sesama kita. Yang ketiga, gimana supaya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain? Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa itu menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Jadi bagaimana Tuhan memberkati kita kalau kita ada dosa yang tidak dibereskan di mata Tuhan? Karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan juga tidak mengampuni kesalahan kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita, maka ada yang menjadi penghalang berkat. Yaitu dosa kita. Nah karena itu tidak menyimpan kesalahan orang lain itu penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah supaya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, kita belajar untuk menyadari bahwa itu menghalangi berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Kita mau berdoa minta berkat model apapun juga, tidak mungkin Tuhan memberkati kalau kita menyimpan kesalahan orang lain. Tapi kalau kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, kita mau memaafkan orang lain, kita mau mengampuni sesama kita, maka saya percaya pintu berkat Tuhan dilimpahkan dan dicurahkan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali, mengajarkan kembali bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu memaafkan. Kasih itu mengampuni sesama. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya mewacanakan kasih, meretorikakan kasih, tapi kami mau sungguh-sungguh melaksanakan itu dalam hidup kami sehari-hari dengan cara kami tidak menyimpan kesalahan orang lain. Supaya kami tidak menyimpan kesalahan orang lain, ajar kami supaya kami mau meneladani Kristus, mencontohi Kristus. Ajar kami supaya kami menyadari bahwa itu akan merugikan diri kami sendiri karena doa kami akan terhambat. Tolong kami supaya kami menyadari bahwa itu akan menghalangi berkat Tuhan bagi kami. Karena itu ajarlah kami sesuai dengan firman-Mu supaya kami tidak menyimpan kesalahan orang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami
untuk boleh menjalani hidup ini berdasarkan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.